Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini, kita akan membicarakan mengenai STD Class dan bagaimana cara menggunakan fitur Dynamic Property yang dimiliki oleh STD Class. STD Class adalah kelas generik bawaan PHP, artinya kita bisa langsung menggunakan kelas tersebut tanpa perlu membuat deklarasi kelas. Biasanya STD Class digunakan untuk melakukan konversi dari tipe data lain menjadi tipe data objek. Sebagai contoh, kita ingin mengubah data array menjadi objek. Berikut adalah contoh kode STD Class. Misalkan kita membuat variabel dengan nama array yang diisi dengan associative array. Kemudian kita mengubah tipe datanya menjadi objek dan disimpan ke dalam variabel dengan nama obj. Untuk mengubah tipe data, kita bisa menggunakan tanda kurung yang di dalamnya kita tuliskan jenis tipe data tujuan, yaitu objek. Kalau kita coba fardam hasilnya, maka kita mendapatkan objek yang dibuat dari kelas STD Class. Perhatikan bahwa indeks pada associative array akan menjadi nama propertinya. Agar lebih jelas, kita langsung coba praktek. Di sini ada file baru dengan nama stdclass.php. Di dalamnya kita buka tag PHP. Lalu kita buat variable array seperti slide barusan. Kita gunakan index name dengan value Budi. Lalu index age dengan value 18. Selanjutnya kita buat variable obj untuk menampung hasil casting array menjadi sebuah objek. Kita bisa melakukan casting dengan cara membuka kurung, sebutkan nama tipe data tujuannya yaitu objek, diikuti oleh nama variable array. Kita fardam untuk melihat hasilnya. Maka kita mendapatkan hasil sebuah objek yang dibuat menggunakan STD Class. Di sini ada tulisannya ya, STD Class. Perhatikan isi dari objek yang tadinya merupakan pasangan index value di dalam array, telah berubah menjadi pasangan property value di dalam objek. Kalau misalkan kita ingin mengakses nilai dari property name, kita tinggal gunakan variable obj, diikuti oleh tanda panah dan nama property name. Maka kita bisa mengakses nilai Budi. Tipe data objek ini bisa kita kembalikan menjadi array. Sebagai contoh, kita buat variable new array yang isinya adalah casting menjadi array variable objek. Kita fardam untuk melihat hasilnya. Dan sebagai hasilnya kita mendapatkan kembali associative array seperti awal. Pasangan property value pada objek berubah menjadi pasangan index value pada array. Agar bisa dibandingkan dengan kelas biasa, kita buat kelas baru dengan nama person. Kode array sementara kita komentari dahulu ya. Kita buat kelas baru dengan nama person. Agar kodenya menjadi lebih singkat, kita buat konstruktor dengan menggunakan fitur promotion. Dengan parameter public string name dan public int age. Artinya parameter ini akan diangkat menjadi properti ya. Selanjutnya kita instantiate objek person dengan menggunakan argumen Budi, 18. Kita fardam nilai dari variable person. Kita jalankan dan kita bisa melihat setelah tipe data objek, PHP menyebutkan nama kelasnya. Nama kelas pertama adalah STD Class, sedangkan nama kelas kedua adalah person. Apakah objek dari person bisa kita ubah menjadi array juga? Jawabannya adalah bisa. Sebagai contoh, kita komentari dahulu objek pertama, lalu kita pindahkan kode array ke bagian bawah ya. Nah, sekarang ini objeknya bukan kita buat dari variable obj, melainkan dibuat dari variable person. Hasilnya tetap sama ya, kita mendapatkan associative array yang dibangun dari pasangan property value milik objek. Kita sudah mencoba untuk menggunakan STD Class. Kelas ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan pertamanya adalah mudah untuk digunakan, karena kita tidak perlu membuat deklarasi kelas, kita bisa langsung menggunakannya. Namun di samping menjadi kelebihan, ternyata hal yang sama juga menjadi kekurangan. Berhubung tidak ada deklarasi kelas,
maka kita menjadi kesulitan untuk mengetahui properti apa saja yang ada di dalam kelas. Dan kita juga tidak bisa mendeklarasikan metode untuk digunakan di dalam kelas. Kelebihan kedua dari std class adalah kita bisa menambahkan properti secara dinamis. Artinya properti yang awalnya tidak ada di dalam objek bisa kita tambahkan pada saat script berjalan. Namun kita mesti berhati-hati dalam menggunakan fitur dynamic property ini karena fitur ini rawan terhadap bugs yang disebabkan karena typo. Kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakan fitur dynamic property. Kita coba di variabel obj ya. Pada saat kita membuat objeknya dari array, kita hanya memiliki dua buah properti yaitu name dan age. Setelah itu kita masih bisa menambahkan properti baru. Misalkan kita ingin menambahkan properti height, bagaimana caranya? Kita sebutkan saja nama variabelnya obj, diikuti oleh tanda panah dan nama properti height. Misalkan nilainya 170. Kita coba vardam. Dan kita lihat hasilnya, PHP membuatkan properti baru dengan nama height. Walaupun fitur ini bisa kita gunakan untuk menambahkan properti baru secara dinamis, namun kita mesti berhati-hati karena fitur ini rawan terhadap typo. Sebagai contoh, kita hendak mengubah properti name menjadi Andi. Namun pada saat kita menuliskan nama propertinya, ternyata kita melakukan kesalahan typo. Kita mengetikkan name sebagai nama. Maka sebagai hasilnya, kita bukannya mengubah properti name, melainkan menambahkan properti baru, nama. Kita mesti berhati-hati karena bugs typo seperti ini lebih sulit untuk dideteksi. Fitur dynamic property ini hanya bisa digunakan pada kelas std class atau kelas yang diturunkan dari std class. Jangan digunakan pada kelas biasa. Sebagai contoh, di sini kita memiliki kelas person. Kita coba tambahkan juga property head pada objek person. Kita coba jalankan. Di sini kode masih berjalan normal ya, tidak ada pesan error dan property head juga ditambahkan pada objek. Namun sebenarnya di sini kita sudah terkena pesan error deprecated. Hanya saja secara default pesan tersebut tidak ditampilkan di layar. Kalau kita hendak menampilkan pesan errornya, maka kita harus menambahkan kode berikut pada bagian paling atas dari kode kita, yaitu error reporting dengan argumen e_all. Ini adalah konstanta yang artinya kita melaporkan semua error. Sekarang kalau kita jalankan, maka kita mendapatkan pesan error deprecated bahwa pembuatan dynamic property head pada kelas person sudah merupakan fitur yang deprecated. Artinya fitur ini seharusnya sudah tidak digunakan. Untuk PHP versi 8,2, dynamic property hanya mengeluarkan pesan error deprecated, namun kode masih tetap berjalan normal. Namun pada dokumentasi PHP menyebutkan bahwa pada versi kedepannya, dynamic property akan menyebabkan fatal error. Oleh karena itu, kita disarankan untuk tidak menggunakan fitur ini untuk kelas yang bukan merupakan std class atau turunannya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.